Baik, selamat pagi adik-adik siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Borong. Selamat berjumpa lagi dengan saya di awal tahun pelajaran 2021-2022. Semoga adik-adik semua pada saat ini keadaannya sehat-sehat saja ya. Dan semoga terhindar dari wabah COVID-19. Juga jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Satgas Penanganan SARS-CoV-19. Adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi PPKN tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita mempelajari materi harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, tentu kita harus memahami peta konsepnya dulu. Seperti apa model peta konsep dari materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, yaitu yang pertama adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selanjutnya, bagian yang kedua, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan tentu pada akhirnya bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita mengetahui peta konsepnya, tentu kita juga harus memahami kompetensi dasar dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada dua kompetensi dasar, yaitu yang pertama kompetensi dasar pengetahuan, dan yang kedua adalah kompetensi dasar keterampilan. Di dalam kompetensi dasar pengetahuan, kalian akan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan di dalam kompetensi dasar keterampilan, menyajikan hasil analisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, apa tujuan dari pembelajaran ini? Setelah kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian, ciri, landasan hukum, dan macam-macam hak asasi manusia. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lanjut, masuk ke bab 1 materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Next. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama yaitu makna hak asasi manusia. Coba perhatikan fakta berikut ini. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Fakta yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Fakta yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Jadi,
Makna sederhana hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Sekali lagi, makna sederhana hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lanjut. Apa ciri-ciri hak asasi manusia? Ciri yang pertama yaitu hakiki. Artinya, hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak dia dilahirkan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu universal atau umum. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain atau pihak manapun. Lalu, ciri yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua haknya, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Next, yang berikutnya adalah yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Selain hak, tentunya manusia juga memiliki kewajiban. Sekali lagi, selain hak, tentunya manusia juga harus memiliki kewajiban, sehingga bisa balance antara hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, secara sederhana, kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Next. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan materi yang sudah saya sampaikan, maka saya minta kalian bisa mengerjakan tugas mandiri yang satu ini. Soalnya adalah, carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa pendapat pakar. Lalu, kalian dapat menemukannya dari buku sumber lain atau bisa juga menggunakan media online yang kalian gunakan. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas ini, silahkan ditulis lalu dikumpulkan pada saat kalian masuk sekolah atau bisa dikumpulkan melalui WA group yang ada di balik kelas kalian masing-masing. Nah, bagian yang kedua adalah
Bagian B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu nilai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa, di situ menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Lalu nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Next, nilai persatuan Indonesia. Nah, di dalam nilai persatuan Indonesia ini mengamanatkannya adanya unsur pemersatu di antar warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Lalu, nilai yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam nilai yang keempat ini mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk musyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Lalu nilai yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Lalu yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan nilai dasar Pancasila. Nah, di dalam nilai instrumental ini, perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumen suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumen Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Sekali lagi, hak asasi manusia dalam nilai praktis dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh,
sikap positif sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama atau nilai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hormat menghormati dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Maka kita harus saling menghormati, saling bekerjasama dengan umat beragama lain sehingga terbinanya atau terciptanya kerukunan hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, atau memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Kita tidak boleh mengganggu atau merusak keharmonisan kehidupan bersama dalam kehidupan beragama. Lalu, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Tidak boleh memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di situ mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita masuk ke nilai persatuan Indonesia dalam nilai praksis Pancasila. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan selanjutnya adalah nilai praktis Pancasila dalam sila keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam nilai keempat ini, di situ mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, dari nilai praktis Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, di dalam nilai kelima ini, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasaan kepada orang lain, menjauhi sikap boros dan gaya hidup yang mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Nah, setelah kalian mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Pancasila, maka kita lanjutkan dengan tugas mandiri yang kedua. Dalam tugas mandiri yang kedua ini, kalian tuliskan isi Undang-Undang Dasar Pasal 28 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, carilah di salah satu sumber online pelanggaran hak asasi manusia.
Lalu yang ketiga, identifikasikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jadi, tugas ini nanti harus kalian kumpulkan, baik pada saat kalian masuk sekolah, atau bisa juga menggunakan WA Group kelas kalian masing-masing, dikumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing untuk saya periksa dan akan saya nilai. Oke, adik-adik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kecil, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan berbicara berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Apa faktor-faktor, atau ada dua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, adik-adik, kita mulai dari faktor internal dulu. Apa faktor internalnya? Yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM itu sendiri. Di antaranya sebagai berikut. Adanya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, sikap yang tidak toleran atau intoleran. Ini adalah 3 faktor internal sebagai penyebab pelanggaran hak asasi manusia atau faktor pendorong pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut. Penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial, dan ekonomi yang tinggi. Ini adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, adik-adik, 2 faktor tadi sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban asasi manusia, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Next. Yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Di dalam kasus ini, ada 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Ini adalah kasus pertama. Sebagai contoh, pada saat awal reformasi menumbangkan pemerintahan Orde Lama, sehingga kita pada saat itu mahasiswa berjuang untuk
bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang, termasuk dalam urusan pemerintahan negara, sehingga pada akhirnya pemerintahan Orde Baru diganti dengan era reformasi. Lalu kasus yang kedua yaitu tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998, sama, yaitu kasus memperjuangkan agar adanya reformasi di segala bidang, hingga terjadilah reformasi pada saat ini. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas, kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Nah, dari kasus-kasus tadi, apa upaya dari penegakan hak asasi manusia? Nah, yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Dari adik-adik sekalian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia itu adalah yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan Komnas HAM. Nah, dengan adanya Komnas HAM, maka Komnas HAM merupakan lembaga yang mandiri atau lembaga negara yang mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh DPR. Lalu yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Setelah Komnas HAM dibentuk, tentu dia harus sejalan dengan aturan-aturan, sehingga nanti Komnas HAM itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga penegakan HAM. Instrumen HAM yang merupakan peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Nah, pembentukan pengadilan HAM itu yang ketiga. Setelah Komnas HAM dibentuk, instrumen pelaksananya dibentuk, maka tentu juga harus ada lembaga pengadilan. Sehingga yang ketiga adalah pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia? Tentu yang pertama, menegakkan supremasi hukum, atau hukum itu diposisikan tertinggi, dan demokrasi atau hak setara. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah maupun perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Berikutnya, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan saling menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
Baik adik-adik, dengan demikian materi kita pada hari ini kita cukup sampai di sini. Selanjutnya saya minta kalian belajar memanfaatkan media-media yang ada untuk kalian perdalami ilmu, dan jangan lupa tugas-tugas yang telah diberikan tadi tolong dikerjakan dan dikumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing menggunakan media WhatsApp. Dan pesan saya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan kurangi jalan-jalan keluar rumah, apalagi mengikuti pesta-pesta, sehingga kalian tidak terpapar COVID-19. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa pada materi berikutnya.